Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Suci Pratiwi dari jurusan Pendidikan Tadis Biologi YIM Lampung. Di sini saya merasakan KPMDR periode 2, lokasinya di Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Lapangan yaitu Ibu Yunita Wildaniati MPD. Pada video ini menjelaskan mengenai program kerja 1 yang berjudul Tips Rumah Aman dari COVID-19 dan Antisipasi Penyebaran Virus Corona. Video ini nantinya akan berisi mengenai virus corona, tips rumah aman dan antisipasi virus corona, dan penyebaran poster mengenai virus corona dan pencegahannya. Nantinya poster-poster itu disebarluaskan kepada warga masyarakat Desa Banjarrejo. Berikut ini kegiatan yang dilakukan pada KPMDR periode 2 program kerja 1 yang dilakukan di Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Yuk cek videonya. Sejak dulu, sistem kekebalan tubuh atau imun manusia memang sudah berlomba berbagai macam virus. Bagai sebuah perang di dalam tubuh kita ini selalu terjadi perlombaan antara virus dan sistem imun. Mulai dari cacar, flu Spanyol, flu burung, SARS, Ebola, dan masih banyak virus bertarung pada sistem umat manusia dari zaman ke zaman. Perang ini masuk ke babak baru di mana lawan utama pada sistem imun adalah virus corona yang menyebabkan COVID-19. Apa itu virus corona dan mengapa kita harus selalu berada di rumah? Sudah beberapa bulan ini kita selalu berada di rumah. Kita tidak boleh keluar rumah, bertemu teman-teman, apalagi ke tempat yang ramai. Bahkan sekolah diliburkan dan kita harus belajar dari rumah secara daring atau online. Orang tua tidak bekerja di kantor, tapi bekerja di rumah. Kadang orang tua harus pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan, tapi mereka harus memakai masker saat pergi dan menjaga jarak dengan orang lain. Saat sudah pulang pun mereka mencuci tangan dan ganti baju, bahkan langsung mandi. Sebenarnya apa yang terjadi? Kalau kita mencari informasi dari internet dan televisi, mungkin kita akan menemukan bahwa kita disarankan untuk menjaga jarak dengan orang lain karena penting untuk menghindari virus corona. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu virus corona? Virus corona adalah jenis virus yang memiliki mahkota pada bagian luar lonjakan protein saat dilihat di bawah mikroskop elektron. Virus corona juga yang menyerang sistem pernapasan, paru-paru, hingga kematian. Infeksi virus corona disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk pemberlakuan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Selain itu, virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan virus penyebab Middle East Respiratory Syndrome (MERS). Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Virus corona yang menyebabkan COVID-19 bisa menyerang siapa saja. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus
terkonfirmasi positif hingga 23 Juli 2021 adalah 3.033.339 orang. Tingkat kematian akibat COVID-19 adalah sekitar 2,6%. Jika dilihat presentasi angka kematian menurut golongan usia, maka kelompok usia kurang dari 60 tahun memiliki presentasi angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan golongan usia lainnya. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 53,8% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 46,2% sisanya adalah perempuan. Bahaya virus corona untuk tubuh kita. Saat virus corona masuk ke tubuh membuat kita sakit dan lemas. Kita jadi demam bersin, batuk, dan tak jarang jadi sesak napas. Saat kita batuk, percikan ludah keluar dari mulut. Begitu juga saat bersin, mungkin lendir ludah atau lendir itu bisa mengandung virus corona yang menempel di berbagai tempat, mulai menempel di kursi, lantai, buku, cat, dan lain sebagainya. Kalau orang lain memegang benda itu, virus corona bisa menempel di tangan mereka. Apabila mereka memegang tangan, hidung yang terkontaminasi virus corona, maka virus corona masuk ke paru-paru dan membuat mereka menjadi sakit. Secara umum, ada 3 gejala yang bisa menandakan seorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, batuk kering, sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang juga muncul pada infeksi virus corona meskipun jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau, ruam di kulit. Gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona, bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Guna memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan berikut. Yang pertama yaitu rapid test. Rapid test untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Yang kedua, rapid test antigen untuk mendeteksi antigen, yaitu protein yang ada di bagian terluar virus. Yang keempat, CT scan untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Yang kelima, tes darah. Tes menggunakan alat Ginos yang digunakan sebagai screening atau pemeriksaan awal untuk mendeteksi pada virus corona. Apa yang harus kita lakukan supaya virus corona tidak menyebar? Tips rumah aman dari COVID-19 dan antisipasi penyebaran virus corona. Menjaga kebersihan rumah sangat penting saat pandemi COVID-19 karena virus tak akan mudah menyebar ke dalam rumah. Dan apabila melakukan sesuatu aktivitas yang menimbulkan sampah, sebaiknya dibersihkan karena supaya virus tidak menyebar ke dalam rumah. Sebaiknya saat melakukan sesuatu pekerjaan yang menimbulkan aktivitas sampah, sebaiknya dibersihkan dahulu supaya virus corona tidak menyebar ke dalam rumah.
Sebaiknya saat pulang dari bepergian dilarang makan atau memegang sesuatu yang ada di rumah. Sebaiknya saat keluar dari rumah, yang pertama yang harus dilakukan yaitu melepas alas kaki sebelum masuk rumah dan jangan masukkan ke dalam rumah. Yang kedua, jangan pegang benda-benda yang ada di rumah dan hindari berjabat tangan dengan keluarga sebelum mencuci tangan. Kemudian yang ketiga, buang tanda terima pembelian struk atau belanja karena dapat menimbulkan penyebaran virus corona yang menempel. Yang keempat, jangan rebahan sebelum mandi dan ganti pakaian. Kemudian, membersihkan diri seperti mandi dan ganti pakaian supaya virus tidak menempel di rumah. Ketika ada seseorang bertamu, sebaiknya sediakan protokol kesehatan. Disarankan setiap rumah harus memiliki alat-alat protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menggunakan sanitizer, tanpa mencuci tangan, dan menjaga jarak. Melakukan disinfeksi secara rutin adalah salah satu langkah efektif untuk mencegah penyebaran virus di rumah. Karena terbukti bahwa COVID-19 mampu bertahan selama berhari-hari di permukaan suatu benda. Virus corona dapat menempel di keran air, handphone, tempat televisi, bahkan pintu. Cara termudah untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kamu adalah matahari. Luangkan waktu kamu untuk duduk di luar, berjalan-jalan, dan nikmati matahari. Ayo, jalan pagi. Tahukah kamu, hanya 30 menit berjemur atau berjalan di bawah sinar matahari per hari memicu tubuh kamu untuk melepaskan lebih dari 200 antimikroba yang melawan jamur dan virus. Jadi, jangan lupa ya, setiap hari selalu berjemur di bawah sinar matahari selama 30 menit. Tahukah kamu, jamu sudah dipercaya sebagai minuman sekaligus obat tradisional di Indonesia. Bahan-bahan alami yang digunakan dipercaya memiliki khasiat baik untuk tubuh, apalagi untuk menjaga sistem imunitas kita di dalam tubuh. Tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
Mencuci tangan, kegiatan mencuci tangan yang sering kita anggap remeh ternyata memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan kita. Mari kita lihat apa keuntungan jika rajin mencuci tangan. Yang pertama, mencegah resiko tertular flu, demam, dan penyakit menular lainnya sampai 50%. Yang kedua, mencegah tertular penyakit serius seperti hepatitis A, meningitis, dan lain-lain. Yang ketiga, menukar resiko terkena diare dan penyakit pencernaan lainnya sampai 59%. Yang keempat, jika mencuci tangan sudah menjadi kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan, sejuta kematian bisa dicegah setiap harinya. Manfaat dari masker yaitu yang pertama, menghindari polusi udara. Asap dari kendaraan bermotor, pabrik rokok, dan debu adalah beberapa jenis polusi udara yang bisa ditemukan setiap harinya. Nah, paparan polusi ini dapat mempengaruhi kinerja paru-paru serta meningkatkan resiko terserangnya penyakit pernapasan, salah satunya virus corona. Kemudian, mencegah penularan dan penyebaran penyakit. Masker dapat mencegah penyebaran penyakit seperti COVID-19, flu, dan penyakit menular melalui droplet atau cipratan liur yang berasal dari hidung atau mulut. Selanjutnya, melindungi wajah dari efek negatif sinar matahari dan polusi. Paparan sinar matahari dan polusi udara yang berkepanjangan dan berulang diduga dapat menyebabkan penuaan dini dan peningkatan resiko kekambuhan, eksim, jerawat, rakitan, hingga kanker kulit. Menurut Dr. Sapira Evania, hand sanitizer bermanfaat untuk mengurangi jumlah kuman pada tangan. Saat tidak ada air dan sabun, hand sanitizer dapat menjadi alternatif untuk membersihkan tangan. Sosialisasi poster mengenai gejala dan pencegahan virus corona oleh KPMDL Batanghari. Gejala dan cara pencegahannya. Gejalanya yang pertama adalah demam, batuk pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, gejala pneumonia. Cara pencegahannya yaitu jaga jarak aman dalam setiap maksimal interaksi 5 cm. Tidak berjabat tangan, terus tetap tinggal di rumah, tidak pergi kemana-mana kecuali dan tidak bersentuhan. Foto bersama warga desa Banjarrejo dan menempel poster di kediaman warga desa Banjarrejo. Info kami dari KKN YIM itu memberikan brosur mengenai virus corona. Gejalanya ada demam, jaraknya aman dalam setiap interaksi 5 cm, tidak berjabat tangan, terus tidak berkumpul, dan tetap Menempel poster di kediaman masyarakat desa Banjarrejo. Kemudian kami berkeliling dan membagikan poster terhadap para warga desa Banjarrejo yang sedang membeli makanan di sekitaran jalan. Kami membagikan poster tersebut kepada pembeli dan pedagang mengenai poster virus corona.
virus corona di setiap sudut desa Banjarjo. Selain di daerah apotik yang sering dikunjungi oleh setiap warga masyarakat desa Banjarjo mengenai virus corona, poster tersebut ditempel di sekitaran apotik yang selalu dikunjungi oleh warga sekitar. Foto bersama pemilik apotik kemudian menempel di salah satu warung masyarakat desa Banjarjo. Berikut ini isi poster virus corona, gejala dan cara pencegahannya. Dengan ditetapkannya wabah virus corona tahun 2019 sebagai status darurat dunia, kita harus lebih waspada dan melakukan antisipasi sebaik mungkin agar tidak seseorang terserang wabah tersebut. Novel coronavirus merupakan satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan MERS. Gejala klinis virus corona yaitu demam, batuk pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Cara pencegahan virus corona yaitu jaga jarak aman dalam setiap interaksi minimal 1 meter. Tidak berjabat tangan, tidak berkumpul, mengobrol di warung kopi, arisan, pengajian, dan lainnya. Tetap tinggal di rumah, tidak pergi kemana-mana kecuali urusan penting. Belajar di rumah, beribadah di rumah, bila mungkin bekerja di rumah, dan aktivitas-aktivitas untuk sekarang tetap di rumah. Itu tadi merupakan kegiatan-kegiatan program kerja satu yang dilaksanakan di Desa Banjarjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur.